Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sisda atau yang mewakili Bapak Wakil Ketua 2, yakni Bapak Muzawir MPD, dan yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dosen, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan terpilih beserta jajarannya, seluruh peserta dan tamu undangan yang kami hormati dan banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan beribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman wal Islam, dan diiringi dengan nikmat syahadat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di acara pelantikan pada hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat berserta tak lupa kita turunkan junjungan kepada alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang saat ini. Dengan kata lain, akhrajanna minaz zulumati ilan nur. Atas rasa terima kasih kepada beliau, atas perjuangan beliau, mari kita sama-sama sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sebagai MC atau pembawa acara pada hari ini, saya akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi. Yang kedua, pembacaan SK. Yang ketiga, pembacaan sumpah baiat. Yang keempat, serah terima jabatan Ketua Dewan Demisioner kepada Ketua Dewan terpilih tahun 2025 tahun 2026. Acara yang kelima, sambutan Ketua Dewan terpilih, dan acara yang keenam, sambutan Ketua Tisda atau yang mewakili, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Agar lebih barokah acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni pembacaan kalam ilahi, yang akan dibacakan oleh saudara kami Muhammad Islahuddin. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله أخلصوا دينهم واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada saudara Muhammad Isnahuddin kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu membaca naskah. Kami minta kesediaan kepada Bapak Lalu Nuri Iskandar. Waktu dan tempat diistilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan sama-sama menghormati Bapak Wakil Ketua Ibu, Bapak Musabir MPD, dan juga yang sama-sama menghormati Bapak Pembina Dema Siswa Salahuddin, Bapak Harun MH, dan yang saya banggakan seluruh pengurus Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Salahuddin, dan juga segenap mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul dan mengikuti pelantikan atau sumpah janji kepengurusan Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Salahuddin 2025-2026. Baik, izin Pak Pembina untuk membacakan SK. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam nomor 0014-IN-STIS DA-SK-2 Romawi 2025 tentang pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA STIS Darussalam Bermi tahun akademik 2025-2026. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua STIS Darussalam Bermi tentang pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA STIS Darussalam Bermi tahun akademik 2025-2026. Kesatu, mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA STIS Darussalam Bermi 2025-2026. Kedua, pengurus DEMA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gerong Lombok Barat pada tanggal 10 Februari 2025. STIS Darussalam Bermi Tua Idul Adha ditandatangani. Lampiran pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA STIS Darussalam Bermi tahun akademik 2025-2026 nomor 0014-IN-STIS-SK-2 Romawi 2025, hari dan tanggal Sabtu 10 Februari 2025. Nama Tuan Guru Haji Hardiatullah MPD sebagai penasehat, Ustadz Jumaidi SPD sebagai penasehat kedua, Idul Adnan MH sebagai penanggung jawab, Harun Azwani MH sebagai pembina, Rizal Noval Hidayat sebagai ketua DEMA, Zainatul Aini sebagai wakil ketua, Muhammad Nasri sebagai sekretaris, dan Siti Aisyah sebagai bendahara. Departemen Keorganisasian dan Internal, Siti Mutmainah sebagai kepala departemen, Ahmad Arif sebagai anggota, dan Muhammad Amrullah Mahyudi Wiradana dan juga Saputra sebagai anggota. Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Aditya Junaidi sebagai kepala departemen, Quratul Aini, Patrik Aulia, dan Muhammad Isahuddin sebagai anggota. Departemen Pendidikan dan Keagamaan, Muhammad Dedi Irawan sebagai kepala departemen, Maisa Birawa,
Diana Irmayanti, dan Muhammad Aldi Wijaya sebagai anggota. Departemen Minat dan Bakat, Umam Prasetyo Hadi sebagai Kepala Departemen, Abdul Hafiz Siti Soleha dan juga Ina Agnia sebagai anggota. Departemen Informasi dan Humas, Muhammad Wildan sebagai Kepala Departemen, Rizky Herlambang, Meliza Kurniati dan Hidayat Nur Wahid sebagai anggota. Ditetapkan di Gerong Lombok Barat pada tanggal 10 Februari 2025, Ketua Sisdal Salam Bermi Idul Adnan MH ditandatangani. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pengurus Dema tahun ini bisa amanah dan juga bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik agar membawa Darussalam Bermi menjadi lebih baik. Karena tema adalah perwakilan dari Sisdal Salam Bermi. Bagaimanapun dan juga seperti apapun programnya, itu adalah membawa nama baik dari Sisdal Salam Bermi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Lalu Hendri Iskandar LLM, kami ucapkan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu pengambilan sumpah dan janji pengurus Dema periode 2025-2026, yang mana kami minta kesediaan kepada Bapak Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi, kepada Bapak Muzawir MPD, waktu dan tempat disidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita tadi sudah membacakan SK-nya Bapak Lalu. Alhamdulillah beliau hadir dalam acara pelantikan, dan tentunya tidak lupa juga pembina Dewan Eksekutif Mahasiswa tahun ini yang energi, mudah kelihatannya bagus. Beliau Pak Harun MH, mudah-mudahan tetap keadaan sehat walafiat. Pertama kalinya, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa dengan nikmatnya, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. Maka makanya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berbalik selawat serta salam sejenak kita ucapkan kepada beliau yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi sudah dibacakan tentang keputusan atau pelantikan ASN sudah dibacakan. Sekarang saya akan membacakan naskah atau sumpah jabatan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam periode 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami melantik saudara-saudara yang tercantum namanya dalam panggilan SK Ketua SIS Darussalam Bermi sebagai pengurus Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam masa bakti 2025-2026. Sebelumnya saya mengambil sumpah dan janji. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara,
Apakah saudara-saudara saya ambil sumpah dan janji? Siap? Siap. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Berni Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Berni bersumpah dan berjanji. bersumpah dan berjanji. 1. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi serta menjaga harkat, martabat dan citra sebagai insan akademisi. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam menjalankan kepengurusan Dewan Eksekutif Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam. Astagfirullahaladzim. 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 Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawir MPD, kami ucapkan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya, serah terima jabatan Ketua Dewan Demisioner kepada Ketua terpilih tahun 2025 tahun 2026 kepada Saudari Saimi dan Saudara Rizal Poindayat. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Berni atau mewakili Wakil Ketua 2 Sisda kepada Bapak Muzawir MPD. Waktu dan tempat disilakan. Saya di atas ya, bukan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini narak tenaga kan? Ini pengurus yang baru dilantik ini senyum masih sedikit. Tak pernah senyum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, beliau yang terhormat di sebelah kanan saya Bapak Alunari Nur Iskandar LMM. Yang sebelah kiri saya adalah Bapak Harun Azwari MH. Beliau senantiasa hadir karena beliau adalah pembina dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang hari ini yang hadir yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena nikmatnya sehingga hari ini tanggal 10 Februari 2025 ini kita bisa menghadiri salah satu agenda besar
saya sebut saja agenda besar itu adalah kegiatan pelantikan dan transisi kepengurusan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dari tahun sebelumnya itu dipegang oleh saudari saya ini, dan tahun ini alhamdulillah tongkat estafet itu diganti lagi. Ini yang perlu kita syukuri. Kedua kalinya selawat teriring salam, mari kita tawasulkan kepada beliau yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya atas nama perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam, pertama yang saya ucapkan ada salam dari Wak Ketua, karena beliau ada kegiatan, hanya hari ini beliau tidak bisa menyempatkan diri hadir dalam acara atau kegiatan pelantikan Dewan Eksekutif ini. Karena itulah tadi malam beliau telepon saya, tolong Pak Wakil silahkan ini dulu anak-anak, karena besok saya tidak bisa menghadiri acara ada Dewan Mahasiswa. Hanya salam Pak Ketua. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus saya sampaikan, saya ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua DEMA Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2025-2026, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua yang periode sebelumnya sudah mengemban amanah ini. Namun penting satu yang harus saya sampaikan hari ini, pelantikan hari ini kalau tidak didasari dengan rasa kecintaan kita kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam, itu tidak ada artinya. Karena langkah hari ini, tema hari ini juga menentukan pergerakan atau keaktifan mahasiswa ke depannya. Setelah dilantik tadi dibacakan SK, itu artinya teman-teman pengurus baru sudah memegang amanah. Amanah ini adalah sangat penting. Jika kalian tidak bisa memegang amanah itu di dalam suatu apapun bentuk organisasi, ingat, ketika sudah ada sumpah jabatan, berarti kita sudah memegang amanah itu. Sekali lagi saya berpesan, silakan teman-teman pengurus baru, saya ucapkan terima kasih dan selamat sudah dilantik. Namun ada tugas baru, ada pekerjaan baru yang menanti di depan kalian. Bukan hari ini selesai dilantik, selesai dikukuhkan, dia sudah berhenti sampai sedang. Tidak. Namun langkah hari ini menentukan bahwa akan kalian bawa kemana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam ini melalui salah satu organisasi, melalui wadah ini yang kita sebut dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ingat, bukan peran penting seorang ketua. Ini ketua itu adalah sebagai ujung tombak benar, tapi tidak ada kerjasama. Pengurus semua harus, artinya mau bekerja sama setidaknya, jangan sampai mengandalkan ketua. Dan kepada pengurus sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya, atas pengabdiannya selama 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ada kegiatan atau apa namanya, nanti jangan sampai dilupakan seniornya. Tolong diskusi, ada pembina. Namun ada plus minusnya. Itu plusnya di sana. Tapi minusnya hari ini apa? Saya sudah coba komunikasi tadi sama Bang Harun. Beliau bilang
ini pelantikan tema ini tadi ada di acaranya itu harus ada ini dulu, harus ada seminar dulu baru pelantikan. Coba itu dikoreksi dulu, mesti ada pelantikan dulu baru. Nah, yang paling saya sayangi ini adalah organisasi besar yang ada di kampus kita. Yang tidak diundang itu Mudir tidak diundang, si Hasan juga tidak dilibatkan. Maksud saya biar kita tahu ini kepengurusan baru ini adalah karena bagaimanapun juga kita berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Untuk kedepannya mungkin ini beliau Bang Harun akan nanti adik-adik ini dibekali dengan ilmunya yang cukup. Beliau sudah tidak diragukan lagi, tapi sekali lagi saya ucapkan selamat atas pelantiknya pengurus baru. Saya ucapkan selamat bertugas. Ingat, amanah itu harus dipegang. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Allah muwafiq ila al-qomentori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden MPD kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua terpilih tahun 2025 tahun 2026 kepada Saudara Rizal Nopal Hidayat. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua 2 Bapak Muzawir MPD, dan yang terhormat Kaprodi Perbandingan Mazhab Bapak Lalu Henry Iskandar MH, dan yang terhormat Ketua Pembina Tema Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bapak Harun Azwar MH, dan singkatnya, dan yang terhormat Ketua Dema Komisioner Saimi, dan singkatnya tamu undangan dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin tamu undangan yang saya banggakan, hari ini kita akan melaksanakan seminar hukum. Tentu ini bukan hanya wacana, tetapi panggilan jiwa bagi kita semua. Kita sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar penonton, tetapi bagaimana kita menjadi promotor yang sesungguhnya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah memberikan saya amanah. Tentu amanah ini bukan hanya sekedar jabatan, tetapi tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, saya mengajak kepada elemen kampus untuk selalu berkontribusi, bekerja sama untuk membuat lingkungan akademik yang lebih baik lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kesediaan kepada Saudara Dedi Irawan. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم أهدنا بالعلم وزينا بالهدى وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالمعاصي واستغفرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا رحمن الأولين التي عنك وإياك من الشر والبلاء يا فتح يا عليم افتح لنا وفتحنا عليم افتح علينا وفتحنا عليم افتح علينا وفتحنا عليم اللهم صل وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Kepada saudara Dedi Irawan kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama. Untuk yang dilatih silakan untuk maju ke depan. Baru belum selesai seminarnya praktikan. Bisa juga di bawah dan cewek. Ini protes nanti ini mas-mas wanita. Rumahnya mau didampingi. Iya, semua lagi diikat kok. Nah, soalnya. Tutup ke dia ke lambung hati. Saat ini. Satu, dua, tiga. Ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya sekali. Jargon. Bisa. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Dapat video, sudah ya, dapat jargon. Ayo video. Ketua. Kabinet apa namanya? Namanya kabinet apa? Kabinet positif. Ketua. Video, Pak. Mungkin dibuat mau dimakan video apa? Ayo. Apa ya? Biasanya ya istilahnya itu apa? Jaya. Pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Isda. sukses. Setelah Wadian. Wah, 1, 2, ulang. 1, 2, 3. Pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa sukses. Isda jaya. Hidup mahasiswa. Hilang, hidup mahasiswa. Di mana? 1, 2,
3. Pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa sukses. Tisda jaya jaya jaya. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Baiklah, sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya mewakili daripada ketua panitia kepada bapak-bapak dosen, kalau ada kata-kata yang salah atau dalam sambutan dalam segi acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai MC mohon undur diri. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi, yang dimana dirangkai dengan seminar hukum, dimana di sini kita mengambil tema mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku kekerasan seksual di Lombok Barat. Dan di sini kita kedatangan kedua narasumber yang luar biasa, yang sama-sama kita hormati. Narasumber yang pertama, lalu Muhammad Ghazwaini, yang dimana beliau sebagai praktisi hukum Ikatan Advokat Indonesia, bisa kita singkat dengan IKAD. Dan yang sama-sama kita hormati pula narasumber yang kedua, yakni Ahmad Muzakir, yang dimana beliau sebagai wakil sekretaris 2 PKC PMI Bani Nusra. Gimana semuanya? Masih semangat? Gimana kabarnya? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tema yang kita bahas pada hari ini. Isu kekerasan seksual bukan sekedar berita di media-media saja. Ini adalah realitas yang bisa terjadi di sekitar kita. Misalnya di kampus, di pondok pesantren, sekolah maupun madrasah. Maka kita harus memahami bagaimana keadilan dapat diwujudkan bagi korban dan pelaku dalam sistem hukum kita. Seperti yang dikutip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau bisa kita singkat dengan Undang-Undang TPKS, di mana undang-undang ini menegaskan bahwa pelaku harus dihukum setimpal, namun tetap memiliki hak atau proses hukum yang adil dan kesempatan rehabilitasi agar tidak mengulangi kesalahan atau perbuatan seperti itu lagi. Kita sebagai mahasiswa harus berperan dengan meningkatkan kesadaran tentang isu ini, mendukung korban untuk bersuara, untuk mewujudkan keadilan, bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang mencegah agar kekerasan seksual tidak terus terjadi. Baik, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kita, di mana kita beri waktu sama-sama 20 menit. Kepada narasumber yang pertama, lalu Muhammad Ghazwaini selaku Sekretaris Hukum Ikatan Advokat Indonesia, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan, dan tentunya pada panitia yang sudah memberikan saya undangan untuk menghadiri silaturahim dalam pelantikan tema Dewan Mahasiswa, ya. Dulu kebetulan beliau di samping kiri saya ini adalah satu kelas saya waktu S1, gitu. Satu kelas dan satu pengurusan, makanya beliau ketuanya, saya sekretarisnya, gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih silaturahim dengan beliau.
Nah, adik-adik mahasiswa, pertama-tama saya ucapkan selamat bagi adik mahasiswa yang sudah dilantik menjadi Dewan Mahasiswa. Artinya kalau sudah menjadi Dewan Mahasiswa adalah bagian dari amanat bagi mahasiswa yang lain, ya. Karena apapun aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang tidak termasuk di dalam kepengurusan adalah jembatan bagi sahabat-sahabat atau adik-adik untuk menyuarakannya baik ke pihak rektor atau pihak yayasan di kampus. Nah, sehingga diharapkan penyambung lidah itu adalah sahabat-sahabat atau adik-adik. Nah, salah satunya menguatkan literasi-literasi ilmiah tentang ilmuwan yang ada di dunia kampus. Karena kita kampus ini kan tempatnya kita berpikir ini, gitu. Hasil pikiran kita ini akan kita dapatkan nanti ketika kita sudah keluar dari kampus ini atau kita sudah dinyatakan sudah wisuda atau sarjana seperti itu. Maka rugi rasanya bagi adik-adik mahasiswa ketika menjadi mahasiswa tidak mengayak pikiran kritisisme dalam dunia ilmiah sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Nah, kalau hanya sebatas untuk cari ijazah ya sekarang ini kan canggih begitu, tapi keilmuan yang kita, ya kan, keilmuan yang kita miliki sehingga nanti dengan ilmu itu sahabat-sahabat bisa survive di tengah persaingan dunia ini. Apalagi sekarang dengan teknologi ini berbagai macam perkembangan tingkah laku manusia ini makin berkembang. Maka dalam hukum itu semakin tinggi tingkah laku manusia, maka semakin tinggi juga tingkat hukumnya. Maka bersyukurlah bagi sahabat-sahabat yang masuk di jurusan hukum. Karena apa? Ilmu kita ini fleksibel. Ya kan? Kalau eksak kan udah jelas. 1 tambah 1 ya pasti 2. Tidak ada perkembangan besok 5 tahun kemudian akan menjadi 4. Tidak ada. Tapi hukum semakin banyak tingkah laku manusia, tingkah lakunya manusia, maka semakin berkembang juga ilmu hukum itu. Dulu tidak pernah kita dengar namanya undang-undang IT, sekarang ada namanya undang-undang IT. Dulu tidak pernah kita dengar namanya undang-undang perbankan, sekarang ada namanya undang-undang hukum perbankan. Sampai dengan hal-hal yang berbau pidana. Salah satunya misalnya tentang kekerasan seksual ini. Nah, dari yang diberikan oleh panitia tentang kekerasan dan seksual, ada 2 yang bisa selalu elaborasikan, yaitu terhadap korban dan pelaku. Tapi 2 kata ini menjadi kesatuan dalam 1 kata, yaitu keadilan. Bagaimana menciptakan keadilan bagi korban dan menciptakan keadilan bagi pelaku. Sebelum kita ngomong jenis kekerasan itu seperti apa, sesuatu seperti apa, tapi ini dulu. Mengapa demikian? Jangan sampai mohon maaf agak vulgar mungkin kita bahas kalau masalah tentang ini. Misalnya gara-gara hanya tidak sengaja si cowok ini tiba-tiba tangannya memegang, makanya mungkin pantat ya lawadisnya, nanti dikenakan dengan hukuman 17 tahun. Kayak itu tidak adil, ya kan? Atau sebaliknya, misalnya ada anak yang melakukan misalnya tanda kutip pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap lawan jenis, tapi karena dia punya kekuatan besar, dia tidak bisa ditindak. Ya kan begitu. Maka unsur dari poin dari tentang tema kita adalah keadilan. Karena salah satu definisi keadilan adalah di hukum itu adalah equality before law. Semua sama di mata hukum. Kalau memang dia kelakuannya 1 ember, ya hukumannya 1 ember juga. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka yang ini harus perlu kita elaborasikan tentang pengertian dari hukum tentang keadilan tersebut. Karena banyak kita lihat di luar sana kelakuan dengan itu tidak sesuai. Apalagi dia punya kuota besar, misalnya tiba-tiba dia seorang tokoh, ya kan, di tempat itu, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Kelakuannya bisa seperti itu. Nah, oleh sebab itu prinsip equality before law itu betul-betul ada dalam mata hukum tersebut. Ya kalau memang dia kejahatannya tentang, ya ini kan harus
Yang jadi kajian ini kalau bicara tentang apa haknya itu ya sudah jelas. Misalnya kalau dari korban sudah ada, dari pelaku sudah ada. Salah satunya ya pendampingan dari hukum tersebut. Nah, namun yang jadi permasalahan kita adalah bagaimana undang yang disampaikan oleh moderator tadi itu sudah sesuai nggak dengan kondisi ketimbunan kita, ya kan? Misalnya kita di dunia pondok pesantren, salah satunya tuh ya, dunia pondok pesantren. Namanya ketua yayasan atau pimpinan pondok pasti hukumnya wajib dia melakukan inspeksi kepada kamar-kamar pondok pesantren itu. Entah dia mau cek genteng yang bocor dah, air yang tersumbat dah. Jadi saya berelaborasi karena berdasarkan pengalaman yang kita ada juga hal seperti itu. Saya kayak waktu di Lombok Timur ada yayasan pondok pesantren kena, padahal dia tidak pernah sentuh sendirinya. Tapi ketika ditanya oleh jaksa ketika di pengadilan kena, karena itu mengacu pada undang-undang TPKS tadi, tindak pidana kekerasan seksual tadi. Nah, ini yang saya maksud dengan equality di formula tadi itu harus sesuai antara tingkah lakunya dengan sanksi yang didapatkan. Jangan sampai gara-gara Anda kan 17 tahun kan bahaya juga, atau sebaliknya, ya kan? Atau sebaliknya kan, gara-gara dia punya tokoh, punya kekuatan, punya uang gede, sehingga apa tidak bisa ditindaklanjuti dengan tegas atas perilaku yang dilakukannya seperti itu. Nah, itu harus ada unsur-unsur keadilan dalam tindakan penanggulangan atau kekerasan seksual ini. Nah, contoh misalnya ini, ya tadi yang saya sampaikan contoh ketika di dunia yayasan pesantren. Contoh ini contoh real ini yang kita lakukan ini. Ada seorang ini kejadiannya di sebelah ini, tapi saya ceritakan ini. Namanya ketua pimpinan pondok, ya, melihat muridnya itu, misalnya contohnya itu waktu itu si namanya santri ini kan wajar dia disuruh misalnya jaga kios di sana, ya kan, jaga kios. Nah, atau justru ketika waktu inspeksi tiba-tiba katakan si santriwati ini lagi katakan tiba-tiba tapi mens reanya atau bahasa hukumnya mensre atau niatannya itu tidak ada untuk melakukan pelecehan seksual si pimpinan atau mudabir ini atau kiai ini, tapi bisa masuk gara-gara hanya kaget. Namanya perempuan itu refleks kan, gitu, refleks, laporlah, ya, melaporlah si perempuan ini kena nggak, kena walaupun dia nggak sentuh. Karena apa? Misalnya ketika pertemuan saya, apakah wajar seorang laki-laki masuk ke ruangan perempuan? Padahal fakta persidangan pada waktu itu adalah mungkin dia mau lihat ada genteng bocor kan karena selaku pimpinannya di sana. Itu yang saya maksud adalah equality before the law harus betul-betul ada, mensreanya harus hadir. Nah, sementara kalau dari definisinya itu adalah kekerasan seksual itu bisa berupa verbal dan non verbal, atau bisa dalam bentuk kekerasan langsung, ya kan? Nah, bisa misalnya kekerasan seksual itu adalah melalui media maya, ya kan? Dan ini di undang-undang TPKS yang disebutkan oleh moderator itu sangat sangat tinggi hukumannya dengan menjadi perhatian khusus tentang kekerasan seksual. Lalu apa yang harus bisa dilakukan? Saya kasih tampil intinya aja, ya. Apa yang harus bisa dilakukan? Ya oleh bagi para korban, ya satu yang melaporkan. Kalau ada tindakannya sifatnya psikis, ya harus melakukan terapi, pendampingan. Ya kan, ada dua nanti kan, ada sifat fisik, ada sifatnya non fisiknya seperti itu, trauma kah namanya seperti itu. Nah ini yang sifatnya harus berani speak up. Nah, maka pernah saya dulu ajukan ketua untuk bagaimana mahasiswa itu membuka misalnya layanan terhadap layanan tentang kekerasan seksual baik di kampus maupun di mohon maaf kalau kita bicara kemarin paling sering kita dengar di media massa, di media online ada tokoh ini tiba-tiba sudah melakukan ini, kami gitu di media online ini, ya kan? Ya artinya yang paling membuktikan bahwa dia benar pasal kan nanti di fakta persidangan. Kamu kayak tadi itu, gara-gara hanya dia bikin kayak kasus yang kita tangani kemarin itu, niatnya kan untuk makan kopi. Cuma ada di sana santri itu
sedang tidur. Ganti pakaian. Enggak, dia tidur. Cuma karena refleks apa kenapa namanya dia kaget, dia laporkan ke polisi, masuk unsur pidana, masuk unsur pidana. Nah, maksudnya kita ada bahwa pertama tadi itu unsur keadilan itu harus diutamakan. Jangan sampai gara-gara di undang TPKS kan sangat tajam sekali itu. Ini sedikit-sedikit ya udah bisa kena. Apalagi kemarin ada kasus juga orang lain lah seperti itu. Gara-gara ini saya berbicara tentang karena ini praktisi hukum ya. Saya bicara tentang praktek yang di lapangan, ya kan? Sampai menimbulkan pemukulan dan kekerasan, perkelahian lagi. Bukan perkelahian, pengeroyokan, hanya gara-gara salah paham. Waktu dia si klien kami ini, ya klien saya ini, dia itu ada rapat, ya kan? Selesai rapat, pergilah biasa kan, santai-santai gitu sama rekan kantornya. Tapi suaminya ini salah pandangannya, dikira dibawa suami istrinya, dibawalah preman, dijago lah itu di pantai gading itu, terjadi pemukulan, perampasan, padahal bukti itu tidak jelas, bukti chat tidak ada. Nah itu artinya apa, Bang? Hati-hati dalam melakukan tindakan yang harus kita lebih lanjut seperti itu. Akan tetapi ini juga bagi pelaku juga ya, artinya kalau sudah berhadapan dengan hukum itu beda. Makanya ada istilahnya dalam hukum itu ada namanya restoratif justice. Restoratif justice itu adalah penyelesaian di luar hukum, di luar pengadilan. Nah, restoratif justice itu adalah untuk melakukan perdamaian. Nah, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kalau sudah masuk ke ranah hukum, beda hal lagi. Nah, oleh sebab itu, ini pendampingan hukum itu harus betul-betul dipahami oleh adik-adik di sini. Terutama yang ada di dunia pendidikan, misalnya di dunia pondok pesantren. Harus bagaimana cara mengetuk misalnya seorang mudabir kalau mau masuk ke wilayah wilayah santriwati misalnya, untuk mesti mungkin ada keran yang bocor ke atas, kan itu hasil kewajiban. Tapi jangan sampai gara-gara melakukan kewajiban tapi menjadi malah bahaya bagi dia, masuk unsur pidana kekerasan seksual tadi. Jelas ya? Nah itu sebenarnya inti dari seminar kita hari ini, pengenalan tentang kekerasan seksual tadi itu. Harus ditahu tentang unsur keadilan. Yang kedua adalah unsurnya dari perlakuan itu atau dari syariat tadi. Itu mungkin sebagai pemantik dari saya untuk adik-adik, sehingga nanti harapannya adalah misalnya BEM nanti mengadakan pendidikan advokasi terhadap korban pelecehan seksual. Kan itu bagus itu diadakan. Bagaimana namanya pelecehan seksual tidak masih harus langsung berhubungan tubuhnya ini, tidak, tapi mungkin dalam bentuk yang verbal maupun yang non-verbal tadi itu. Nah, yang kedua adalah ketika kita seminarkan ini harus ada upaya follow up terhadap rekomendasi terhadap Pemda atau pemerintah daerah atau stakeholder. Bagaimana penanganan tentang menekan angka kekerasan seksual baik di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Muncullah kalau misalnya itu nggak kundu itulah pusat-pusat pelayanan tentang hukum bagi pada masyarakat itu yang harus diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa sebagai lahan pengabdian pada masyarakat. Nanti mungkin kita bisa kerjasama pelatihan paralegal. Itu paralegal itu untuk pendampingan hukum, dia berhak untuk mendampingi masyarakat yang terkena kasus hukum walaupun dia belum melakukan profesi pendidikan advokat, bisa seperti itu. Kira-kira begitu untuk sementara adik-adik. Nanti kita tiktokan aja melalui diskusi ya tentang bahayanya tentang kekerasan seksual bagi korban dan bagaimana terhadap pelaku seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke narasumber yang kedua.
kepada Ahmad Muzakir selaku Wakil Sekretaris 2 PKC PMII Bali Mustra disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pembina Dema ya, Bang Harun. Dan di samping saya ada narasumber pertama Bang Malu Kaswedi SHI. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Saya Ahmad Muzakir, asalnya dari Timur, namun aktif di organisasi mahasiswa KP ya di PMI. Sekarang menjadi pengurus koordinator cabang di PKC PMI Bali Mustra. Nah, kebetulan senior-senior di samping saya ini sebenarnya senior-senior saya. Saya sebenarnya nggak enak ngomong juga, ada senior-senior di samping saya. Namun kali ini adalah tanggung jawab dari yang diamanahkan ke saya dari teman-teman ya. Saya terpaksa harus bicara juga Pak. Dan yang sama kita banggakan teman-teman Dema yang sudah dilantik, saya sampaikan selamat. Semoga amanah dalam menjalankan tugas-tugas Dema di kampus. Karena di sini saya menyampaikan materi atas nama organisasi, tentunya diskusi kita kali ini mengarah ke peran-peran mahasiswa. Kira-kira begitu Bang. Karena tadi dari segi praktisi hukum sudah disampaikan. Kira-kira keadilan yang mana yang dimaksud di sini? Nah, sekarang tugas saya menyampaikan apa peran kita sebagai mahasiswa ketika melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini. Kalau kita melihat data dari LPA, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat, per tahun 2023 ini belum ada rilis untuk tahun 2024, sekitar 944 itu yang masuk data yang ditangani peristiwa kekerasan seksual ini di LPA. Belum lagi penyelesaiannya yang di tingkat bawah, misalkan di Polres, di Polsek, tapi nggak sampai kepada tingkat peradilan. Artinya ada restoratif justice, penyelesaian secara keluarga itu ada, dan itu belum masuk ke data LPA. Ini yang sudah masuk saja per tahun 2023 itu sekitar 900, hampir 1000. Nah, hal ini sebenarnya miris kita lihat. Apalagi sekarang ini, setiap minggu kita pastikan pasti ada berita-berita yang miring tentang kekerasan seksual, terutama di bidang pendidikan. Setiap minggu itu ada di pondok pesantren, mohon maaf sebelum pondok pesantren tiba-tiba ada isu pelecehan seksual, kemudian di kampus. Ini artinya apa? Tindakan-tindakan di luar normal ini sudah masuk ke wilayah pendidikan, yang seharusnya pendidikan itu adalah tempat kita mendidik karakter seseorang. Namun sampai sekarang kita masih juga Bang tindakan-tindakan seperti itu. Ini kan hal-hal yang miris menurut saya. Dan kalau saya sampaikan, NTB ini sudah darurat kekerasan seksual, terutama di bidang pendidikan. Nah, hal ini bisa terjadi, yang menjadi korban bisa laki-laki maupun perempuan. Seperti yang sudah disampaikan sama narasumber tadi itu, yang menjadi pelaku ini bisa jadi pelakunya perempuan, bisa jadi laki-laki. Namun kalau di NTB ini setelah saya perhatikan data LPA itu, dominannya adalah yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau kita lebih rinci lagi soal definisi, kalau definisi secara umum tentang kekerasan seksual ini adalah setiap orang. Nah, jadi itu kalau dalam bahasa hukumnya, setiap individu yang melakukan
merendahkan, misalkan melecehkan, menghina, atau melakukan kegiatan fisik terhadap seseorang yang mengakibatkan rusaknya psikis orang, mental seseorang, atau sistem reproduksi orang, itu merupakan adalah kekerasan seksual. Nah, lebih rinci lagi, misalkan kalau seperti yang sudah dijelaskan sama Bang Kazoeni tadi itu, bentuk-bentuk atau perilaku-perilaku kekerasan seksual ini seperti kekerasan seksual secara verbal. Nah, contohnya misalkan secara verbal ini ketika siulan, saya dulu pernah viral kasusnya di Terawangan kalau nggak salah itu Bang, waktu ada salah seorang selebgram yang kena siulan sama orang-orang sekitar sana, dan itu juga masuk pidana. Seperti viral. Nah, itu masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual secara verbal. Artinya sekarang ini apalagi setelah muncul undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di sisi lain ada hal positif dan negatifnya juga Bang setelah munculnya undang-undang yang baru ini. Karena apa? Misalkan dalam hal pembuktian di undang-undang TPKS itu, pengakuan korban saja itu bisa menjadi bukti yang kuat. Misalkan nih, saya mengakui saya pernah dilecehkan sama ini, itu hanya sekedar pengakuan saja sudah menjadi bukti yang kuat di dalam persidangan. Nah, seperti yang sudah disampaikan Bang Kazoeni tadi, ada banyak contoh sudah yang praktek di lapangan itu. Hanya pengakuan saja sudah menjadi bukti yang kuat. Nah, bagaimana nanti misalkan teman-teman ini perempuan, misalkan dia kurang nggak enak lah atau benci kan, misalkan teman laki-laki terus dia buat guyonan seperti itu, saya pernah dilecehkan, kan bisa kena juga kita. Nah, ini sisi beratnya undang-undang TPKS ini. Nah, namun kenapa bisa begitu? Karena landasannya adalah kejadian-kejadian kekerasan seksual ini tentunya kan jarang orang melakukan kekerasan seksual di tempat umum, tempat terbuka kan jarang. Pastinya orang sepi yang nggak ada orang tahu, nggak ada CCTV misalkan. Di sana kan rentan terjadi kekerasan seksual. Nah, sehingga dititik beratkan di pembuktian di undang-undang TPKS itu adalah hanya sekedar pengakuan saja itu sudah menjadi barang kuat di persidangan. Kemudian nanti ditambahkan lagi dengan saksi-saksi yang lain, kemudian bukti-bukti yang lain kayak bukti psikologi itu dalam hal peradilan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sekarang setelah kita tahu definisinya, definisi secara umum, terus lalu bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahan di sini tentu pencegahan melalui komprehensif dari bidang pendidikan, elemen masyarakat, pemerintah, semuanya turun tangan, termasuk kita sebagai mahasiswa yang katanya ini, konon katanya mahasiswa itu adalah agen of control dan agen of change, agen perubahan. Nah, sekarang kita harus gunakan itu. Kita ini mahasiswa sudah seharusnya fungsi kontrol kita itu kita lakukan hal-hal demikian. Nah, tapi bukti nyata mahasiswa sekarang, mohon maaf ya, kurang memfungsikan agen of kontrolnya, agen of change-nya ya. Banyak juga terjadi pelecehan di kalangan mahasiswa, di kalangan kampus. Artinya tridharma kita sebagai mahasiswa itu tidak kita fungsikan secara maksimal. Nah, oleh karena itu saya harapkan kawan-kawan yang hadir di sini ya harus fungsikan itu. Kita ini adalah mahasiswa. Di maha itu kan segalanya kan. Yang artinya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau mahasiswa saja bisa jadi korban, bagaimana dengan
siswa. Bagaimana dengan adik-adik kita di tingkat TK, SD, SMA? Kalau mahasiswa bisa jadi korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan ini tentu kita harus saling rangkul. Terutama dari kita mahasiswa yang katanya sebagai ahli OC, ahli kontrol itu, kita lakukan kontrol penuh terhadap melawan kekerasan seksual di manapun tempatnya. Nah kemudian bagaimana lalu penanganannya? Saya kira sudah disampaikan tadi oleh Bang Kazwani soal penanganannya seperti apa. Namun di sini ada sedikit yang saya titik beratkan adalah stigma terhadap korban pertama. Korban itu posisinya sangat berat. Pertama, orang kenapa dia tidak berani speak up? Karena banyak hal yang menjadi pertimbangannya, terutama stigma masyarakat. Nah ini yang belum tuntas. Bagaimana kita melakukan pencegahan atau perlindungan terhadap kekerasan korban kekerasan seksual ternyata, namun stigma yang berkembang di masyarakat ini belum kita ubah. Contoh, misalkan kalau ada korban kekerasan seksual, kamu ini kenapa kamu jadi korban? Cari jilbab misalkan, kamu pakai pakaian seksi, banyak yang terjadi begitu. Kamu sering pulang malam, kamu sering bergaul sama teman-temanmu yang cowok misalkan. Nah, bagaimana kita berani berspeak up? Bagaimana korban berani melakukan speak up kalau stigma itu belum kita ubah? Yang namanya korban ya tetap korban. Dan itu saya katakan menjadi korban kekerasan ini sangat berat. Pertama, beban secara moralnya. Nanti dia dianggap palingan cari sensasi. Palingan karena kamu nakal makanya kamu jadi korban. Stigma seperti ini yang membuat korban-korban ini tidak berani melakukan speak up. Makanya banyak dari kasus-kasus yang sudah kita dampingi itu peristiwanya kadang di tahun 2024, speak up-nya tahun 2025. Karena apa? Dia tidak berani melakukan speak up itu. Dia tidak berani berbicara. Nanti dikira dia yang salah. Takutnya nanti perlakuan orang lain terhadap dirinya nggak baik. Nah, oleh karena itu, untuk salah satu cara pencegahan kekerasan seksual tentu kita harus merubah stigma masyarakat secara umum. Ya minimal kalau kita nggak bisa merubah stigma secara luas, ya minimal dari diri kita yang hadir pada sore hari ini. Kita merubah stigma itu bahwa korban memang dia tidak kuasa, makanya dia jadi korban. Dia tidak kuasa melawan, dia tidak punya kekuatan untuk melawan hal itu sehingga dia menjadi korban. Ini yang perlu kita ubah stigma seperti ini. Nah, makanya perlu ada dukungan penuh sebenarnya kalau ada korban kekerasan seksual, terutama dari kita, dari teman-teman, misalkan ada temannya yang mendapatkan hal-hal yang tidak baik, misalkan dari temannya atau keluarganya atau siapapun itu, kita harus kasih mereka dukungan. Kalau memang sudah terlalu parah, misalkan ya laporkan ke polisian misalkan, atau cari teman-teman yang memang dipercaya oleh dia untuk tempat bercerita. Nah kadang teman-teman korban dia tidak ada tempat untuk bercerita, sehingga dia memendam pengalaman buruknya itu. Ini kan berpengaruh jika itu kita tidak berani bercerita. Ini berpengaruh pada mental kita. Kita tidak bebas melakukan kegiatan, dan kita tidak optimal melakukan aktivitas kita. Nah, karena tekanan mental. Nah, oleh karena itu korban-korban dari kekerasan seksual itu dia butuh teman cerita, dia butuh pendamping yang yang siap mendengarkan apa yang menjadi Tuhannya. Nah, hal ini yang jarang terjadi.
Bahkan kita aja misalkan kalau ada teman kita yang kena kekerasan seksual, ya kita biarkan aja, nggak peduli kadang-kadang. Bagaimana dia speak up, bagaimana dia mau melapor ke polisi, sementara teman sendiri aja nggak mau dia. Nah, makanya kalau mau mencegahnya, kalau teman-teman mau serius melakukan pencegahan, mulai dari sana, luas rumahnya, kemudian saling mendukung. Saya kira itu paling penting. Nah sekarang bagaimana peran kita sebagai mahasiswa? Salah satu perannya adalah yang melakukan sosialisasi seperti ini. Saya kira Doma sudah melakukan hal ini. Contohnya saya diskusi sekarang ini kan seminar. Kita sudah paham definisinya bagaimana, pencegahannya kayak gimana, dan penindakannya kira-kira seperti apa ke depannya. Nah, namun yang saya harapkan sebenarnya kalau seminar seperti itu lebih enaknya dalam bentuk activity, diskusi khusus, ya Bang, supaya ada tindak lanjut ke depannya. Kalau misalkan kalau hal-hal ini terjadi di kampus, kira-kira gimana, apa yang akan kita lakukan? Artinya ada tindak lanjut dari hasil diskusi kita itu lebih real menurut saya. Nah kemudian misalkan teman-teman mahasiswa, teman-teman Dema ini buat kegiatan-kegiatan yang sosialisasi melalui media sosial bisa, kemudian di tingkat masyarakat juga bisa. Itu salah satu peran-peran kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja dulu nanti dari saya, nanti kita lebih ke diskusi atau dialog aja. Kurang lebih dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja yang dapat saya simpulkan dari kedua narasumber kita, yang dimana pelaku kekerasan seksual juga berhak mendapatkan proses hukum yang sesuai dengan prinsip peradilan yang adil, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kondisi mental, dan hak pembelaan diri. Undang-Undang TPKS mengatur hukuman bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatannya. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlakuan khusus bagi pelaku yang masih di bawah umur. Selain itu, ada juga peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman melalui pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi korban maupun pelaku. Baiklah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan saya buka 2 pertanyaan dari perwakilan cowok dan cewek, ya, silakan. Saya ingin sedikit bertanya tentang seperti yang pemateri katakan tadi, di mana asas hukum quality before the law, ya, di mana semua sama-sama di mana semua sama dalam pandangan hukum ini, ya. Misalnya ini, pertanyaan saya, ada korban sama pelaku, dia ini sama-sama suka, tapi misalnya ini membahas masalah seksual, ya. Kita membahas masalah seksual. Seksual itu kan tidak perlu kekerasan atau sekedar pelecehan, akan tetapi juga ada seksual yang jenisnya cocok tanam ini. Percocok tanaman, entah itu di kos atau di mana, banyak sekarang di homestay atau segala macam. Nah, di mana ini si perempuan dengan si cowok ini atau pelaku sama korban ini sama-sama suka gitu. Akan tetapi setelah dia selesai untuk melakukan sebuah seksual tersebut, si perempuan ini tidak suka atau melaporkan bahwa dia pernah dilecehkan. Nah, gimana keadilan bagi si cowoknya gitu? Sedangkan dia itu sama-sama suka. Nah, di mana keadilannya gitu? Ya, cuma itu saja. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi kedaulatan utama dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Lombok Barat? Dan apakah aparat penegak hukum sudah responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual di daerah ini? Karena seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa
banyak sekali kasus-kasus di daerah ini yang belum tuntas dalam penegakan hukumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bangga. Nah, seperti yang Abang Muzaki menjelaskan tadi di awal, ketika kita mengajukan suatu kasus, belum tentu juga akan langsung diproses atau mungkin belum sampai enggak juga diproses kayak gitu, Bang. Terus lalu bagaimana langkah-langkah agar kita mengajukan penanganan kasus seksual ini agar bisa langsung ditindak atau diterima dalam jalur hukum kekerasan seksual itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau suka sama suka atau kena sama undang-undang seksual? Sebenarnya kan kalau undang-undang ini bersifat hukum positif. Hukum positif itu adalah apa yang tertulis itulah yang harus dilaksanakan. Tidak bisa berubah. Kapan bisa berubah? Nanti di DPR ada berubah itu. Kalau mau dirubah, misalnya ada yang sifatnya itu. Karena namanya mau sebelum kita poinnya ya, apakah bisa diartikan? Karena begini, namanya tabiat manusia, yaitu dia unsur untuk namanya menjerumuskan orang pada orang yang dibenci itu sangat tinggi. Jangankan tentang kekerasan seksual, orang ngaji pun kalau kita nggak senang mau kita laporkan dia biar dihukum berat. Kalau kita nggak senang sama dia, itu tabiat manusia, iya kan? Nah, makanya poinnya adalah dihukum tadi itu, kehadiran tadi itu, dan aturan tadi itu. Bisa tadi yang ditanyakan itu, bagaimana kalau dia suka sama suka? Kalau hukum positif itu tergantung dari laporan. Misalnya si Fulan, ya, 10 tahun bubur kebo ini, ya kan? Nggak bisa dijerat untuk pidana selama dia tidak melapor. Tapi walaupun kena, hari ini baru kena, walaupun dia dicolak begini, tapi kalau dia tersinggung dia lapor, ya kena. Gitu poinnya, ya, gitu poinnya. Karena ada juga pakai asas hak asasi manusia, punya hak setiap orang individual tadi. Jadi yang disampaikan tadi itu ya, misalnya, mohon maaf, si dua sejoli ini kumpul terus tapi dia suka Pak. Ya udah, dia tidak pernah melapor, tidak ada tersinggung, tidak ada merasa dilecehkan. Ya apa mau ditindak sama polisi? Nggak ada laporan, karena polisi itu bertindak atas laporan. Tapi poinnya sebenarnya begini, sahabat. Kan kita ini orang ketimuran, orang yang beragama, yang punya moral. Masa kita harus samakan diri kita dengan orang yang tidak terlalu mementingkan namanya agama, yang penting suka sama suka? Kan nggak bisa begitu. Nah, makanya poin dari tadi itu adalah edukasi itu tadi itu yang disampaikan Pak Zaki itu. Jangan sampai masuk kepada ranah hukum positif yang tadi itu. Maka perlu namanya edukasi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan dan bernegara kita ini, bahwa perbuatan hal seperti itu tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran kita. Kenapa muncul aturan tadi itu, undang-undang tadi itu? Karena hal itu tidak sesuai dengan norma-norma yang kita pedomani orang selaku orang timur. Kan begitu? Nah, itu poinnya sebenarnya kenapa tidak bisa ditinggalkan. Karena ya coba, mohon maaf, tanda kutip, di kota-kota besar itu kumpul-kumpul di bawah jembatan. Tidak lanjutin ya enggak. Padahal dia sampai punya anak tanpa buku nikah, kan begitu. Tapi kenapa? Dia tidak ada laporan, karena polisi itu sifatnya ketika ada laporan ya ada tindakan. Begitu. Nah, maka dia tidak maka ada unsur dari nama kita bilang ada sistem restoratif justice. Sesuatu penyelesaiannya di luar pengadilan, di luar hukum yang sifatnya positif. Nah, kalau misalnya contoh kita, ketimuran kita di Lombok ini terkenal dengan sistem kawin lari. Kalau kita mau diambil ke perspektif pidana, karena nggak menculik orang. 1 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 orang. 1
Nggak bisa serta-merta kita bilang wah ini karena sudah dilapor ke polisi sana. Nggak bisa. Dihalau sama karena itu sudah ada turun-temurun, ada hukum adat yang berlaku. Nah, maka harus kita bedakan mana kapan kita harus memakai dengan hukum adat dan mana betul-betul penculikan murni yang masuk dalam kategori tindak pidana tadi itu. Sama lah kayak pertanyaan sih tadi itu, ya kan? Kenapa nggak masuk delik pidana dia itu padahal dia bercocok tanam sana sini, gitu kan? Nah, kenapa tadi itu lari? Pokoknya polisi itu larinya kepada laporan. Ada yang tersinggung, lapor, polisi tindak. Begitu juga pertanyaan terakhir tadi itu, apakah kasus-kasus tentang tindak kekerasan seksual itu tidak pernah ditindak? Tadi itu contoh ya, kayak kasus yang paling viral menyalawi, ya kan itu kan, paling viral, ya kan, yang katanya korban itu lebih dari 10, ya kan, sampai dengan 13. Tapi yang melapor hanya 3, makanya 3 itu aja yang tidak. Tidak bisa yang 13. Itu pun harus betul-betul kan itu. Cukup dengan alat bukti, kapan kejadiannya, buktinya apa, saksinya apa. Nah, kira-kira bukan berarti wah ini penegak hukum main-main ini. Nah, makanya itu saya bilang di awal tadi itu. Poin dari tema kita tentang korban dan pelaku ini adalah bagaimana menciptakan rasa keadilan bagi dua subjek tadi, bagi pelaku dan bagi korban. Bagaimana korban dia mendapatkan hak keadilan sesuai dengan seadil-adilnya. Begitu juga bagaimana dengan pelaku. Jangan sampai hanya gara-gara suwi-suwi nanti diketok 17 tahun. Kalau secara undang TPKS kan misalnya kayak ini, pemerkosaan 20 tahun. Ya kan? Pelecehan seksual 10 tahun. Ya kan? Kekerasan seksual terhadap anak lebih tinggi 25 tahun. Itu langsung itu. Nah, inilah sebagai bentuk kehadiran negara bahwa namanya kekerasan seksual itu tidak dibenarkan dalam norma agama maupun dalam norma hukum positif. Gitu. Ya, silakan Pak. Saya kira itu jawaban sudah sangat jelas dan rinci ya. Tapi saya jawab yang terakhir saja. Sekarang banyak laporan-laporan namun yang tidak ada tindak lanjut. Kira-kira begitu ya? Oke, langkah-langkahnya. Nah, ada istilah yang sering viral sekarang ini. Bagi teman-teman yang sering menggunakan media sosial, no viral, no justice. Nah, dan itu memang benar berlaku. Sistem negara kita ini kan negara hukum. Nah, cuma kadang orang-orangnya saja yang nggak jelas kan. Para aparat penegak hukumnya saja kadang-kadang yang kurang beres, kira-kira begitu. Nah, makanya fungsikan itu secara maksimal. Media sosial teman-teman, misalkan ada suatu peristiwa sudah masuk laporan dan lain sebagainya, pakai media sosialnya. Ternyata misalkan anggap Polres A kita sudah melakukan laporan tapi tidak ada tindak lanjutnya dalam jangka waktu beberapa hari, misalkan berapa bulan belum ada panggilan, pakai itu boleh, asalkan jangan dengan cara-cara atau bahasa-bahasa yang kurang baik. Bisa teman-teman pakai itu. Apalagi sekarang itu yang menguasai, kalau kita berbicara secara global, salah satu yang menguasai dunia ini pertama pengusaha, kemudian yang kedua pemerintah, dan yang terakhir itu yang memiliki media. Sekarang kebijakan publik itu hampir berapa persen itu diambil dari Twitter netizen, puluhan netizen. Karena sekarang dunia sudah sangat terbuka, sistem informasinya sudah terbuka. Kalau ada hal begini, gunakan itu. Gunakan istilah fair and justice, boleh itu. Dan sangat berpengaruh. Teman-teman wartawan banyak di mana-mana sekarang. Teman-teman yang punya mungkin itu organisasi, bisa. Ayo bantu ini.
Misalkan organisasi apa, kalau di kampus misalkan organisasi UKP, PMI, HMI, silahkan bantu. Ada teman jadi korban begini dan sudah melaporkan tapi tidak ada tindak lanjut, tolong dibantu. Tolong di follow up di Polres misalkan, ada di Polsek atau di Polda. Itu langkah-langkah yang sangat realistis menurut saya dan sering kita lakukan itu. Kalau ada teman-teman yang punya teman wartawan misalkan, pakai itu medianya, ayo bantu media, teman-teman media bantu ini naikkan berita yang ini. Nanti kan di follow up sama teman-teman media yang gak berani juga itu APH untuk tidak lanjuti. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya kalau saya ambil aja setelah kita tahu apa namanya bagaimana kekerasan seksual ini, kita harus sepakati sebuah slogan. Kalau di Bawaslu kemarin itu apa artinya? Teman-teman mungkin ada teman-teman yang sudah jadi PPK atau Panwas di sini itu, kalau di pengawalan isu kekerasan seksual itu kenali, cegah, kemudian tindak. Nah itu slogannya. Ini teman-teman yang kalau mau bergelut di di organisasi atau fokusnya di dalam hal isu-isu kekerasan seksual. Nah kira-kira begitu teman-temannya. Terkait tentang laporan tadi itu, Mbak siapa namanya? Sophia. Ya, kita biasa di pengalaman di praktek hukum kita, itu adalah jangka waktunya itu adalah 20 hari dari laporan yang sudah kita masukkan. Dan kita selaku masyarakat atau praktisi hukum berhak menanyakan penyidik sampai di mana laporan kita, sudah sampai di mana. Misalnya kita selaku korban ingin misalnya orang ini yang pelaku ini harus ditangkap segera, diamankan biar tidak berkeliaran sana kemari misalnya. Itu berhak bagi kita selaku masyarakat untuk memonitoring pada pihak penyidik atau pihak polisian. Ketika 20 hari itu tidak ada perkembangan, tetap kita suarakan. Misalnya laporannya masuk ke Polres, ya kan? Ternyata Polres melon ngidul lah kan misalnya kan, ya nggak mau dengar ini karena ini apa tanda kutip itu kan nggak mau diurus. Bisa kita laporkan ke Polda bahwa kinerja Polres tidak becus, tidak pernah mendengarkan keluhan dan laporan dari masyarakat. Nanti pihaknya lah yang menegur institusinya sendiri. Begitu. Tapi biasanya pengalaman kita kalau namanya tindak pidana kekerasan seksual itu langsung ditindaklanjuti dia. Karena bersifat seperti karena ada yang sudah bisa dikatakan extraordinary crime, ya? Kejahatan yang bisa dikatakan hampir seperti itu, kejahatan yang sangat luar biasa, perdagangan TPPO, tindak pidana orang, perdagangan orang, sama dengan kekerasan seksual itu sama dengan kejahatan yang hampir ya, karena kan dalam hukum itu yang dikatakan luar biasa itu seperti terorisme, narkoba, sama juga sama dengan tentang kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang. Nah, misalnya artinya kan sahabat-sahabat jangan hanya terpaku dan kekerasan seksual, karena di dalam tindak pidana perdagangan orang itu bisa jadi ada kekerasan seksual juga di sana, perdagangan orang. Oh maaf, tiba-tiba si A jadi mucikari, mau kerja enggak? Karena dia lihat si perempuan itu nganggur, ya kan? Sudah nggak sekolah, nggak ada kerjaan, mau kerja enggak? Ya udah nangkal sana, bisa kena itu, ya kan? Bisa kena, baik melalui via teknologi maupun yang secara langsung. Jangan asal-asal, ya begitu. Jadi ya nauzubillah, semoga kita terhindar ya dari hal-hal yang berbau tindak pidana, baik oleh pelakunya, pelaku atau dengan oleh yang penerima manfaat tadi. Nah, bisa kalau ada hal-hal seperti itu, ya yang paling penting tadi itu edukasi terhadap masyarakat, keluarga dan masyarakat. Bu, Pak, kalau Bapak memperkerjakan anak, katakan seperti itu, ya di dunia malam, dunia haram misalnya, ini tindakannya ini apa namanya hukumannya. Kalau dalam hal kekerasan seksual misalnya tiba-tiba anak, maka banyak kita dengar tiba-tiba ayah kandung ngerjain anak kandungnya,
di bawah umur, apalagi itu sangat berat sekali hukumannya. Apalagi korbannya itu di bawah umur. Makanya hati-hati, mohon kalau ada sahabat-sahabat atau saudara kita yang mungkin dia lagi pacaran dengan anak masih sekolah SMA, ya hati-hati, karena dia masih kategori di bawah umur. Itu tinggi banget hukumannya itu, ya kan? Apapun alasannya, walaupun dia mau sama saya Pak ini, tapi tetap kalau masih kategori di bawah umur tetap kena, gitu, ya. Nah, kira-kira begitu hasil diskusi kita pada sore hari ini adalah yaitu satu, teman-teman DEMA lakukan sosialisasi lebih luas lagi. Yang kedua, kalau mau lebih lanjut lagi, lebih tarik lagi DEMA-nya, inventarisir kasus-kasus tentang kesesuaian yang ada di Lombok Barat ini misalnya yang belum terselesaikan, itu suarakan ke pihak eksekutif dan legislatif dan pihak kepolisian. Sehingga itu baru kelihatan, sehingga baru turun. Jadi kan berkolaborasi dengan pihak stakeholder yang ada di Lombok Barat ini dalam penanganan penanganan tentang anti kekerasan seksual dan pendampingan bagi korban. Seperti itu. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Jelas ya. Karena berhubung waktu sudah sangat larut untuk dilanjutkan dan kita belum sholat juga, sudah cukup ya. Oke, sebelum kita tutup acara ini, langsung ke acara penyerahan cenderamata Ketua Panitia dan Pembina DEMA. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.